Menerima lagi 7 pesan Jokowi, reshuffle kabinet, dan kans Ahok jadi menteri pada 2021. Artikel ini ditulis oleh Widodo SP di sior.com. Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan Jokowi Maruf belum juga berjalan. Sejak dilantik pada Oktober 2019 lalu, namun menurut penilaian saya, para menteri mengenai keputusan berdasarkan akankah 7 pesan RI1 untuk para calon menterinya saat itu, membuat saya setuju dengan Arief Puyono. Itu adalah potensi reshuffle Kim pada 2021 nanti. Melihat akhir November 2019, menurut lansiran detik.com, saat itu Waketum Gerindra ini mengatakan bahwa 2021 akan diwarnai perombakan kabinet besar-besaran karena 2 alasan. Sebagian menteri tak mampu mencapai target dari Jokowi dan elit-elit parpol yang akan membutuhkan Jokowi untuk mencopot menterinya. Yang pasti, tahun depan akan ada perombakan kabinet oleh Joko Widodo karena akan ada banyak menteri yang sekarang akan terpental karena tidak mencapai target yang diinginkan Joko Widodo, kata Puyono waktu itu. Sebelum kita lanjutkan prediksi Puyono, kita akan ingat lagi 7 pesan Presiden Joko Widodo untuk para calon menterinya yang diucapkan sebagai mereka yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Berikut ini ke-7 pesan dari RI1 untuk 38 orang yang disetujui Kim. Dengan persetujuan 30 menteri teknis, yang lalu masing-masing 4 orang menteri, koordinator, dan pejabat setingkat menteri. 1. Jangan korupsi. 2. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden dan wakil presiden. 3. Para menteri menghasilkan kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. 4. Para menteri tidak boleh terjebak dalam rutinitas kerja yang monoton. 5. Menuntut para menteri berorientasi pada hasil nyata. 6. Selalu mengecek masalah di lapangan dan menemukan solusi jika ada masalah. 7. Serius dalam bekerja. Tolong sampaikan sendiri berapa banyak yang harus dikeluarkan untuk Joko Widodo. Namun, yang jelas, terdapat serbuan corona ini benar-benar dapat memahami kemampuan para menteri dalam kesepakatan. Sekaligus berpikir cepat dalam masalah yang muncul, berkaitan dengan tanggung jawab masing-masing. Para menteri yang bergerak langsung dengan bidang kesehatan, transportasi, hukum, dan HAM, masalah sosial, keuangan, dan ketenagakerjaan, juga menteri dalam negeri, dan para koordinator menteri yang paling sibuk. Dengan meningkatkan target, ritme, dan cara kerja yang cukup tinggi. Masih para menteri lain juga masih memiliki beban kerja yang cukup berat berdasarkan 7 parameter di atas. Kembali ke Arief Puyono. Saya agak terkejut membaca unggahan Rudy Eskamri pada Kamis 4 Juni 2020, yang setelah bertemu dengan Arief Puyono, menyebut politisi Gerindra ini sekarang mendukung Presiden Jokowi dan juga siap membantu yang ada di Kang Mas Jokowi. Mengamati sepak terjang Gerindra selama ini, sebelum Prabowo menjadi Menhan, saya sih menunggu dan lihat, dan tidak begitu percaya Puyono. Terkait kompilasi, dia terlihat membantah Ahok, yang disebutnya diundang masuk sebagai menteri kompilasi terjadi perombakan Kim pada 2021 nanti. Hari itu, Puyono menyerahkan posisi Ahok sebagai komisaris utama Pertamina hanya sebagai batu loncatan untuk mengembalikan Ahok ke jabatan publik sebagai menteri. Ahok disebut Puyono memiliki 4 kualitas yang dianggapnya cocok untuk menjadi salah satu menteri Jokowi di Kim. Punya integritas, punya kejujuran, sosok yang gila kerja, dan cepat tanggap akan disukai Presiden Joko Widodo. 4 syarat yang dianggapnya pas untuk menyukseskan program-program pemerintahan Jokowi Maruf sampai 2024 nanti. Ngomong-ngomong Pak Puyono, apakah kualitas yang sama dimiliki oleh Prabowo Subianto atau Edi Prabowo? Atau masih jauh dari itu? Jika masih jauh kan berarti ada potensi terpental dari Kabinet Indonesia Maju ya. Lebih dari Prabowo yang junior, karena jika yang senior saya rasa masih akan diamankan oleh Pak D. Jokowi karena perannya masih bisa dimaksimalkan di kabinet juga untuk meredam kader Gerindra akan tidak berulang. Meskipun Fadlizon tentu saja yang seperti anak durhaka
meskipun masih dianggap sebagai kader Gerindra. Bagaimana menurut Seoders terhadap kinerja para Menteri Kim menaikkan ini? Kandidat yang perlu dirombak siapa saja nih? Dan calon yang tepat kira-kira siapa saja untuk penggantian jika perombakan benar-benar terjadi?